Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama menaikkan doa kita. Kita akan bersama-sama bersekutu di dalam ibadah doa melalui video ini. Kita akan memulai ibadah kita dengan pujian Bertemu dalam Kasih-Nya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini kami boleh menaikkan doa kami bersama-sama ya Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam ibadah doa ini ya Bapak. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan seruan kami. Engkau mendengarkan setiap doa yang kami naikkan. Kami serahkan ibadah doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita akan bersama-sama kembali memujikan Allah itu baik. Ditunjukkan
Selamat malam, terima kasih malam hari ini untuk kita boleh kembali bersama menaikkan doa kita. Biarlah kita boleh terus bertumbuh dalam kehidupan doa kita bersama dengan keluarga kita sekalian. Malam hari kita akan belajar firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50, firman Tuhan berkata, lalu Yesus membawa mereka ke keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Menjadi sangat menarik ketika kita melihat peristiwa di mana Tuhan memberkati murid-muridnya. Apa yang paling mendasar dari pesan utama dari peristiwa ini? Apa yang ingin Yesus ungkapkan melalui peristiwa ini? Bahwa hal ini menyadarkan kita mengapa Tuhan Yesus merindukan setiap umatnya untuk menjadi berkat. Hal ini menyadarkan kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus ketika memberkati murid-muridnya. Dan ketika Rabu yang lalu kita belajar bahwa Yesus merindukan murid-muridnya untuk menjadi saksi. Dan dalam malam hari ini kita belajar bagaimana ketika Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Yaitu supaya dalam kehidupan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Dia yang terlebih dahulu memberkati umatnya. Bahwa Tuhan Yesus merindukan murid-muridnya untuk menjadi berkat karena Tuhan Yesus yang telah memberkati mereka. Dan hal inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, konsep yang benar, pandangan yang benar dalam kehidupan kita tentang hidup menjadi berkat dalam kehidupan kita. Apa yang ingin dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus adalah supaya dalam kehidupan kita memiliki konsep yang benar, pandangan yang benar tentang hidup yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita sekalian. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27. Amsal pasal yang ketiga ayat 27 dikatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Apa yang tidak dapat kita lakukan dalam kehidupan kita? Bahwa untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita tidak selalu tentang uang. Untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita tidak selalu tentang materi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, bahwa Tuhan Yesus merindukan supaya murid-muridnya pun menjadi berkat atas orang lain, oleh karena kehidupan mereka telah beroleh berkat dari Tuhan. Bahwa konsep hidup menjadi berkat bukan kita memberi sesuatu supaya kita mendapatkan sesuatu, tetapi hidup yang menjadi berkat oleh karena kita telah menerima sesuatu dalam kehidupan kita untuk kemudian kita bagikan sesuatu itu kepada orang lain. Saudara dan saya sudah menerima jaminan keselamatan. Kalau saudara dan saya tidak punya uang untuk kita bagikan, kalau saudara dan saya tidak punya makanan untuk kita bagikan, saudara dan saya bisa membagikan doa untuk orang lain. Mungkin orang menganggap ngapain doa? Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa doa memiliki kuasa yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu jangan pernah menganggap rendah doa
yang kita panjatkan untuk orang lain dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan doa kita seringkali hanya berdasarkan kebutuhan kita, kalau doa-doa kita seringkali hanya terbatas kepada keinginan-keinginan kita, pernahkah kemudian kita mendoakan orang lain dalam kehidupan kita? Pernahkah saudara dan saya kemudian membawa orang-orang yang dirindukan untuk datang kepada Tuhan? Pernahkah saudara kemudian mendoakan orang-orang yang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka? Konsep dalam kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya adalah konsep hidup yang menjadi berkat. Bukan kita menjadi berkat supaya kita beroleh berkat, tapi oleh karena kita telah beroleh berkat, sehingga kehidupan kita harus menyalurkan berkat itu kepada orang lain dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Apa yang diungkapkan oleh Amsal memberitahukan bahwa saudara dan saya sesungguhnya memiliki banyak kemampuan yang bisa kita kerjakan supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalaupun Tuhan Yesus mengajarkan tentang hukum tabur tuai, ya, bahwa semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita menuai. Tetapi bukan berarti ketika kita menjadi berkat dengan satu tujuan supaya kita memperoleh sesuatu, tidak. Tapi karena kita sudah memperoleh banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya supaya kehidupan mereka menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara dan saya supaya kehidupan kita pun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang tidak dapat kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita harus memiliki dasar yang benar dalam kehidupan kita, dalam pengabdian dalam kehidupan kita sekalian, bahwa kita menjadi berkat oleh karena kehidupan saudara dan saya telah memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya supaya kehidupan mereka menjadi berkat bagi orang lain. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan supaya saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Janganlah menahan kebaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Saudara, kita pasti bisa untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Selama saudara dan saya memahami betul apa yang dirindukan oleh Tuhan, bahwa Dia memberkati saudara untuk kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami Tuhan supaya kami boleh memahami dengan benar apa yang Engkau rindukan dalam kehidupan kami, untuk kami diberkati supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bukan terbatas dengan materi, berkat tidak terbatas dengan harta, berkat tidak terbatas dengan uang, berkat tidak terbatas dengan finansial atau apapun. Ada begitu banyak berkat yang dapat kami sampaikan kepada orang lain, termasuk ketika kami memberitakan tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus.
tentang damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan kami sekalian. Malam hari ini Tuhan, kami juga rindu untuk kami boleh berdoa bagi keluarga-keluarga yang terus bergumul akan hadirnya buah hati. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Eko dan Ibu Yuwana. Kami berdoa untuk Bapak Fafan dan Ibu Christine. Kami berdoa untuk Bapak Ari dan Ibu Penny. Kami berdoa untuk Bapak Niko dan Ibu Jeti. Kami menyerahkan untuk Bapak Wahyu Mardantri dan istri. Kami berdoa untuk Bapak Andri dan istri. Kami menyerahkan untuk Bapak Adityo dan Ibu Esterima. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk Bapak Samuel dan Ibu Marta. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk Bapak Niko, Ibu Jeti. Kami menyerahkan Tuhan. Bila sungguh Tuhan yang boleh terus menyatakan kasih Tuhan, rencana Tuhan atas kehidupan keluarga hamba-hamba-Mu sekalian. Supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan atas setiap kehidupan mereka, dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk Tuhan menyatakan atas kehidupan mereka sekalian. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.